penerapan industri hijau itu lebih dari itu, karena harus ada kebermanfaatan secara ekonomi juga gitu ya, dari efisiensi gitu. Karena menerapkan industri hijau otomatis harus terjadi cost efisiensi, karena itu kuncinya. Dan kalau dunia bisnis, kalau tidak ada untung secara ekonomi, mereka juga tidak akan mau bertransformasi ya. Bagaimana mempersiapkan sebenarnya industri yang sebenarnya belum siap untuk mendapatkan SIH itu. Jadi kan kebijakan pengurangan emisi sifatnya restriktif. Memaksa industri ya untuk menurunkan emisi, maka ada satu kebijakan lagi nanti yang sifatnya lebih ke fasilitatif. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak. Nah ini karena podcast ini kan bisa kapan aja Pak. Siap. Kali ini bersama saya Bima Iriantika selaku Senior Manager Infrastruktur di SBW Industri yang akan coba nih kita untuk ngobrol bareng ya Pak ya. Karena hari ini kita akan coba menggali lagi nih bagaimana sih industri hijau, kemudian setara industri hijau gitu ya. Dan juga banyak hal yang nanti bisa kita ceritakan. Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia lahir sebagai kekuatan ekonomi yang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi kita punya kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor industri. Khususnya dari IPPU tuh yang mau nggak mau kita kejar Pak ya. Dan kemudian kira-kira nanti sejumlah langkah itu untuk dekarbonisasi industri menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan di lingkungan Indonesia ini gitu ya. Nah terlebih kita juga telah menyusun Enhanced NDC Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 kemarin. Kita mau nggak mau itu harus menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri itu. Belum dengan usaha bantuan Pak ya. Kalau bantuan itu 34%. Jadi nanti bayangan kami tuh gimana sih kira-kira kita bisa masuk ke sana gitu ya. Nah saat ini yang kita tahu bahwa di salah satu lembaga di Indonesia, terutama di Kementerian Perindustrian, itu ada salah satu pusatnya industri hijau Pak ya. Kebetulan ini dengan saya juga nanti akan bicara soal bagaimana strateginya di Indonesia untuk menurunkan ini semua dan menuju Indonesia yang berkelanjutan gitu ya. Dan kemudian nanti juga harus ada investasi Pak ya. Nanti dengan mitra, kemudian dengan seluruh rekan-rekan kita yang mau masuk ke industri ini, terutama dari sektor finansial gitu ya. Nah ini sangat menantang nih gitu ya. Jadi untuk membahas ini, wah ini seru nih. Telah hadir bersama kami Kepala Pusat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian, Bapak Apit Priyanugraha. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah diundang. Siap, terima kasih banyak sudah hadir. Dan yang kedua juga ada nih yang juga luar biasa nih. Wah, ada Program Manager Dekarbonisasi Industri ya dari IESR. Waduh, Institute for Essential Services Reform. Nah ini ada Pak Juniko Nur Pratama. Waduh, selamat datang Pak. Terima kasih di podcast kami. Siap. Nanti kita juga banyak akan berbincang nih ya. Waduh. Tadi di belakang kita udah ngomong ya, banyak ngomong gitu ya. Bagaimana sih upaya kita, kemudian kendala-kendalanya gimana. Sedangkan kita sekarang juga dihadapkan pada kebijakan internasional yang seperti itu gitu ya. Di mana Pak Trump Pak, Presiden Trump gitu ya. Nggak mau Pak dia Pak dengan konteks energi berkelanjutan ini gitu ya. Trumpnomic ya. Iya betul, Trumpnomic Pak sekarang Pak. Jadi dengan adanya Bapak Trump ini tentunya juga akan mempengaruhi kita semua Pak di Indonesia. Untuk itu kita akan coba mengulik Pak, ya. Kami biasa untuk masuk ke hal-hal yang baru Pak. Tapi juga di situ sebenarnya tuh ada esensi yang mesti kita gali lagi gitu ya. Baik Pak, mungkin saya akan coba satu pertanyaan dulu Pak ya. Kayak kuis Pak. Pertama untuk Pak Kapus, izin Pak. Kira-kira Pak
untuk menjawab ini semua, dasarnya dulu Pak. Kira-kira industri hijau itu apa sih Pak? Nah, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Bima. Siap. Pertanyaannya memang harus dimulai dari yang paling sederhana dulu. Jadi ini sangat tepat. Kita harus menjelaskan dulu apa itu industri hijau gitu ya. Sebelum kita mulai ngobrol yang lain-lain yang lebih substansial gitu. Jadi industri hijau itu kalau secara definisi itu sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. By definition, industri hijau itu adalah industri yang dalam proses produksinya sudah melakukan upaya efisiensi, efektivitas, dan satu lagi kebermanfaatan bagi masyarakat gitu ya. Itu tidak letterlock ya, tapi kurang lebih esensinya seperti itu. Dan kami meng-highlight 3 prinsip tadi. Jadi ada efisiensi, ada efektivitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah ini kurang lebih sudah merepresentasikan kalau mungkin nanti teman-teman dari ISR atau dari amanat-amanat global itu sering disebut ESG. ESG ya. Environment, Social, and Governance. Sebetulnya ini sudah terwakili juga melalui industri hijau. Ada aspek sosialnya juga harus bermanfaat dengan masyarakat, tapi juga ada aspek ekonominya karena ada efisiensi. Ya, ini sebenarnya yang paling perlu diangkat nanti efisiensi. Ya. Dan satu lagi tentunya harus terjadi efektivitas di segala hal gitu. Nah itu esensi dari industri hijau gitu ya secara definisi mungkin. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi, kebermanfaatan Pak ya. Karena justru dengan industri hijau ini kan ini di prosesnya Pak ya, berarti diproses gitu ya. Ini hal yang apa namanya yang sangat mendasar sekali Pak. Betul. Terima kasih Pak. Nah yang kedua Pak, kira-kira Pak bagaimana sih Pak mengimplementasikan kebijakan ini Pak? Wah ini kan sebagai as a regulator gitu Pak. Gimana Pak? Ya memang kalau tahapannya tentunya harus bisa dimulai dari hal yang sederhana gitu ya. Terkait masalah penghematan segala macam efisiensi. Itu mulai dari kalau biasanya kami memberikan bantuan juga atau fasilitasi pendampingan ke industri, mulai dari industri kecil tuh sampai industri besar. Kita mulai dari membantu mereka dari sisi pencatatan energi misalnya ya, sampai ke hal-hal yang lebih kompleks, misalnya mengimplementasikan teknologi rendah karbon gitu. Bahkan kita juga menyentuh ke aspek manajemen seperti misalnya mengubah work ethics misalnya, budaya kerja, sesimpel kebiasaan mematikan lampu atau pasang sensor segala macam. Tapi kami memahami dan mengartikan penerapan industri hijau itu lebih dari itu karena harus ada kebermanfaatan secara ekonomi juga gitu ya, dari efisiensi gitu. Karena menerapkan industri hijau otomatis harus terjadi cost efisiensi karena itu kuncinya. Dan kalau dunia bisnis kalau tidak ada untung secara ekonomi mereka juga tidak akan mau bertransformasi ya. Jadi kita memang harus menekankan bahwa soul-nya dari industri hijau itu ya memang harus terjadi efisiensi. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik, jadi banyak kebijakan yang nanti akan dibangun based on prinsip tadi Pak ya. Berlanjutan ya. Jadi memang yang selanjutnya itu kan untuk yang kami tahu Pak ya, itu kan ada yang namanya standar industri hijau Pak ya. Salah satunya itu ya Pak ya, yang memang menjadi salah satu produk dari PIH yang sebenarnya tuh sangat bermanfaat sekali Pak gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak tentang sertifikasi industri hijau Pak? Boleh. Pertama kalau sertifikat industri hijau sebetulnya kita mulainya itu dari standar industri hijau. Jadi salah satu bentuk recognition atau pengakuan terhadap penerapan industri hijau itu melalui sertifikasi terhadap penerapan standar industri hijau. Nah, standar industri hijau itu sebetulnya lebih kepada panduan bagi suatu perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Dan dalam penyusunannya pun kami melibatkan banyak pihak ya, khususnya stakeholder utama kami yaitu perusahaan industri, juga asosiasi industri, dan kami juga dibantu oleh akademisi. Nah, saya ingin menceritakan lebih jauh dari itu. Tadi masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya terkait kebijakan. Kami juga
punya amanat untuk di industri hijau itu sekarang misi besarnya itu adalah dekarbonisasi sektor industri. Iya. Nah, dalam rangka dekarbonisasi sektor industri itu kami banyak merumuskan beberapa regulasi, ya mulai dari membuat peta jalan dekarbonisasi sektor industri di Indonesia. Nah, kebetulan salah satu yang bantuin ini adalah timnya ISR. Nanti mungkin bisa ditanya kepada beliau nih, pasti saya bentuk tanya, Pak. kontribusinya seperti apa gitu ya. Nah, ada beberapa mitra pembangunan kami selain ISR, ada juga WRI, juga ada beberapa mitra pembangunan lain. Nah, selain itu yang utama, beberapa kebijakan lain kita juga sedang menyusun kebijakan pengurangan emisi industri. Ini juga nanti kalau memang waktunya mengizinkan kita bisa eksplorasi lebih jauh, karena kebijakan pengurangan emisi ini mengarahkan perusahaan industri dan mempersiapkan perusahaan industri untuk siap mempersiapkan mereka untuk masuk ke pasar karbon. Tapi yang sifatnya mandatory gitu, bukan voluntary. Betul. Ini banyak yang masih mixed up soalnya. Kenapa bikin lagi pasar karbon, kan udah ada katanya. Nah, yang udah ada itu voluntary. Yang kita mau susun mandatory. Lalu kami juga di sektor industri sedang menyusun kebijakan untuk penangkapan dan pemanfaatan karbon atau CCU, Carbon Capture and Utilization. Jadi sementara ini perspektif kami dari sektor industri lebih memandang bahwa CCU ini lebih bermanfaat untuk sektor industri karena sangat logis bagi kami setelah karbon itu ditangkap gitu ya, residunya atau byproductnya berupa soda ash atau baking soda lebih baik dimanfaatkan untuk industri lain, diutilize, bukan di storage. Kalau di storage nanti bayar gitu, ada storage fee gitu. Betul. Digunakan lagi. Nah, jadi selain tadi standar industri hijau, kami melakukan beberapa pendekatan lain, mulai dari menyusun peta jalan sebagai panduan perusahaan industri untuk bertransformasi, menyusun kebijakan pengurangan emisi. Lalu tadi ada CCU ya, penangkapan karbon. Satu lagi yang menjadi andalan kami nanti sebagai pasangan dari kebijakan pengurangan emisi, karena kebijakan pengurangan emisi sifatnya restriktif. Memaksa industri ya untuk menurunkan emisi, maka ada satu kebijakan lagi nanti yang sifatnya lebih ke fasilitatif. Jadi karena industri harus turun emisinya, bakal ada konsekuensi logis mengeluarkan cost. Nah, kita harus menjamin perusahaan industri itu tidak terkena dampak dari itu. Nah, kita ada satu kebijakan fasilitatif yang akan memobilisasi green financing untuk bisa digunakan untuk dekarbonisasi sektor industri. Nah, mungkin saya berhenti situ dulu, nanti bisa satu SKS. Silakan Mas. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus gitu ya. Bagaimana ada peran-peran dari stakeholder Pak ya. Betul. Untuk mendukung ekosistem Pak industri hijau ini Pak. Kalau saya boleh ngomong nih ekosistem lah gitu ya Pak ya. Tentunya mitra juga ada Pak ya, kemudian stakeholder yang lain ada, termasuk perusahaan industrinya juga Pak gitu ya. Nah mungkin saya agak geser ya Pak. Mas Niko, terima kasih Mas sudah hadir Mas. Nah yang kedua mungkin lanjut dari Pak Kapus tadi. Bagaimana nih kira-kira kenapa sih industri itu perlu bertransisi ya menjadi industri hijau? Nah, kalau tadi ngomongnya ada sisi finansial Pak ya, mungkin ada technical atau mungkin ada apa lagi yang bisa kita dapatkan. Kenapa sih saya mesti bertransisi dulu gitu? Kalau saya punya perusahaan ya gitu. Amin gitu. Amin. Silakan Mas. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Bima. Siap. Dan tadi menyambung dari Bapak Apit sebenarnya ya. Memang sebenarnya jawabannya untuk tadi pertanyaan itu bisa banyak, angle-nya aja yang perlu dilihat sebenarnya. Jadi memang pertama salah satu angle-nya adalah bagaimana kita melihat apa sih dampak dari industri yang memang tidak memiliki visi hijau tadi. Betul. Kan mereka itu berarti tidak ramah lingkungan, hasil-hasil industrinya itu merusak lingkungan. Seperti itu kan bisa dilihat dari emisi karbonnya misalnya yang besar. Lalu misalnya kalau lihat dari lingkungan sekitarnya itu ekosistemnya rusak, biohayatinya seperti itu kan. Nah itu yang kalau sekarang mungkin terlihatnya tidak begitu besar, cuman kalau kita melihat dampak ke depannya, nah nanti kita akan apa istilahnya memberikan ke anak cucu kita itu seperti apa masalah lingkungan seperti itu. Mewariskan apa gitu. Itu kan di tahun 2025 kok masih berpikiran seperti itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memang harus melihat angle yang lebih jauh gitu kan. Seperti itu. Lalu yang kedua juga memang melihat dari
daya saing dari industri daya saing, itu. ya, Karena betul, kan betul. dari industri itu tidak hanya terus, ya memang ada pasokan untuk industri di domestik, untuk apa namanya, ya Bahan penjualan di baku, domestik, bahan baku, supply dan demand. Tapi juga nanti ada saat dimana ada kesempatan atau potensi dari luar negeri kan, dimana kita harus bisa bersaing di situ. Nah, pasti nanti persyaratannya akan melihat bagaimana apakah industri itu sudah hijau atau belum. Betul. Seperti itu. Nah, itu kita mewanti-wanti supaya industri kita itu tidak kalah saing sebenarnya. Betul. Bisa Karena bersaing. konteksnya tadi ekonomi Pak ya. Betul. Kan nggak mau juga perusahaan tuh saya mau menurunkan emisi sekian, mau optimalkan tapi saya rugi kan nggak mungkin Pak ya. Betul. Kalau bisa justru dengan melakukan itu saya dapat cuan. Nah, kayak gitu Pak ya. Oke Pak, mantap Mungkin Pak. Mas Bima sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Mas Juniko tadi, karena ini perlu juga disampaikan bahwa ada beberapa motif suatu industri itu mau bertransformasi ke industri hijau ya. Yang pertama tadi relevan dengan yang disampaikan oleh Mas Juniko adalah kita nyebutnya demand driven. Demand driven. Jadi marketnya yang require situ perusahaan itu untuk bertransformasi. Kalau dia nggak berubah, tidak hemat, tidak efisien, tidak ramah lingkungan, dia nggak bisa jualan. Betul. Nah itu demand driven tadi ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Betul, ya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan carbon leakage policy dari EU misalnya sekarang ada CBAM di tahun depan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri industrinya, ya nanti nggak bisa masuk pasar Eropa. Atau bisa masuk tapi kita kena offset karbon yang tinggi, harus bayar pungutan levy. Juga yang kedua tadi demand driven, yang kedua itu ada investor driven. Nah kami dari sektor industri juga menghadapi tantangan seperti ini. Jadi ada investor mau masuk, tapi mereka menuntut misalnya energi bersihnya harus 100% dong gitu. Betul. Ya kita harus berusaha ya, walaupun sekarang mungkin agak menurun gitu ya. Targetnya juga dari 23% diturunkan ke 19%. Tapi kita tetap berusaha untuk memperkuat dan memperbanyak bauran energinya, energi mixnya untuk yang clean energy harus lebih banyak. Nah ini yang investor driven. Jadi investornya yang menuntut gitu ya. Nah masalahnya perusahaan industri yang terkena dua motif ini mungkin hanya mewakili 5% dari total populasi industri. Sisanya sekitar 90-95% itu nggak kena masalah ini. Betul. Gitu. Mereka bisnis as usual juga udah cuan gitu. Ngapain saya transformasi gitu ya. Betul. Nah untuk itu sebenarnya terkait dengan tadi yang kami sampaikan, perlu ada policy driven. Perlu ada kebijakan yang memaksa gitu. Nah inilah yang sedang kami susun nih. Kebijakan ini untuk penurunan emisi. Jadi saya rasa itu kita perlu pahami bahwa ada 3 motivasi itu yang memicu suatu perusahaan itu bertransformasi. Iya, betul gitu. Pak. Kayak beberapa kalau di kami Pak di Sukofina juga ada beberapa klien kami yang dia mandatory dari prinsipalnya, kalau nggak dari kliennya. Iya, betul sekali. Dia kalau nggak melakukan tanda kutip upaya keberlanjutan, minimal bisa kayak green building gitu Pak, yang nggak punya sertifikat, dia tidak dibeli atau dia nggak masuk tuh Pak pinjamannya Pak. Itu udah. Itu bisa jadi syarat untuk financing. Betul Pak, financing. Betul sekali. Itu di beberapa bank sudah begitu Pak. Berarti harus nambah satu lagi ya, financial driven. Jadi ada 4 nih, nambah lagi nih pelajaran. Masukkan Pak ya. Ini baru lagi nih Pak. Iya, baru lagi. Pak kita diskusi gini ada juga yang baru. Iya. Kan diskusi nambah ilmu kita. Siap Pak. Selanjutnya mungkin gini Pak, apa namanya? Saya akan bertanya mungkin ke Mas Juniko dulu. Silakan. Pertanyaan sama Pak, nanti ke Pak kamu juga sama nih. Kira-kira seberapa besar sih kontribusi ya industri tadi kalau kita ngomong lingkungan itu terhadap total penurunan gas rumah kaca di Indonesia? Karena kalau kita lihat dari setahu kami Pak ya, itu kebanyakan kan selalu ditekan tuh energi dari SDM Pak ya. Betul. Sektor bigas. Kemudian Avolu Pak yang terakhir itu katanya kan kita berapa juta hektar Avolu ya. Nah, kalau dari IBPU khususnya Pak ya, dari Industrial Process and Product Uses itu seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan gas rumah kaca? IBPU-nya ya. Iya kan kalau kita melihat dari ada beberapa poin yang menyebabkan gas rumah kaca itu nilainya itu ya. Kemarin tadi yang disebutkan ada energinya itu kan sekitar 33% ya. Betul. Kalau dari waste-nya juga tadi disebut ya. Itu juga. Karena pasti dihasilkan setiap pasti industri Pak ya. Itu juga hampir sama 35% ya, 33-35. Nah, kalau yang IPPU ini memang hampir
full semua. Iya. Tanggung jawabnya sektor industri katanya. Iya. Betul. Makanya memang kan target untuk net zero emission untuk industri ini kan 2050 karena Betul. memang kalau industri tidak mencapai itu ya dari yang tadi yang follow itu ya bisa jadi nggak tercapai juga. Seperti itu. Jadi memang kita di sini dibantu dengan arahan Bapak Kapus yaitu memang targetnya untuk bisa mencapai net zero itu dari sisi industrinya. Jadi memang besar sekali ya Pak ya, Mas Niko ya kalau dari sektor industri ya. Ya itu kontribusi yang dibebankan ke sektor industri sebetulnya. Saya kalau boleh sedikit menambahkan supaya secara konteks nasional gitu ya dari 100% emisi GRK yang harus dicapai penurunannya oleh Indonesia gitu ya. IPPU itu cuma dituntut untuk menyumbang 7%. Iya. 7 sampai 7,5%. Ya, cuma memang 7 sampai 7,5% itu tanggung jawabnya ada 100% di sektor industri. Iya. Gitu. Jadi mungkin membacanya seperti itu secara konteks. Jadi kalau tadi betul yang disampaikan oleh Mas Juniko bahwa total yang harus dicapai di NDC misalnya kan 5 sektor ya, energi, IPPU, waste, volu dan pertanian, agriculture. Nah, memang industri itu cuma diamanatkan 3 tadi, energi, IPPU dan waste. Tadi yang disampaikan energi cuma 33% ya. Ini kontribusi sektor industrinya nih. Jadi target nasional gitu. Kontribusi sektor industri 33%. Itu pun dari lebih banyak ke energy consumption gitu. Cuma kalau dari reporting kami hanya yang scope satunya gitu. Kita kalau lebih agak satu level lebih detail lagi kita hanya scope satunya kalau energi. Fokus di scope 1 dulu saja. Nah, limbahnya juga sekitar 35% itu pendekatannya kami, kalau tadi yang 33 itu hasil studi dari WRI, kalau yang 35 itu kita mendapatkan formulasinya kita hitung dari laporan BUR. Saya lupa kepanjangannya biennial apa gitu ya. Saya lupa. Nah, sementara kalau yang IPPU memang harus dikontribusi seluruhnya oleh sektor industri karena industrial proses dan product use. Tapi 100%-nya itu cuma 7 sampai 7,5%. Untuk milestone di 2030 sampai 2035 pun masih sekian. Dan kami di IPPU itu sudah melampaui target untuk IPPU. Betul. Gitu. Jadi lumayan aman lah sektor industri kalau karena kontribusinya dituntut cuma 7% ya aman. Betul. Tapi itu bukan berarti kita berpuas diri Pak ya. Iya, kan masih ada energi dan waste-nya. Ya, nanti itu persentasenya akan berubah nggak sih Pak setiap tahun? Harusnya berubah dan naik. Bahkan mungkin kalau kontribusinya ya. Kontribusinya naik. Baik Pak. Nah, mungkin selanjutnya Pak, kalau tadi kita bicara seberapa jauh ya, seberapa manfaatnya. Terus pertanyaan selanjutnya gini. Tadi ya setelah kita ngomong ke stakeholder terkait perusahaan industri PI Pak ya, PI kan. Itu kira-kira bagaimana sih Pak mekanisme? Nah, ini langsung ke mereka Pak ya. Kira-kira caranya ya kira-kira. Bagaimana mekanisme perusahaan yang ingin menerapkan industri hijau Pak? Oke, kalau yang existing saat ini perusahaan industri itu sebenarnya mereka memang harus mempersiapkan diri dulu ya. Mempersiapkan diri dulu. Ya banyaklah untuk menguatkan dulu awareness-nya dulu lah. Kami juga melakukan berbagai aktivitas untuk membangun awareness-nya. Tapi kalau secara prosedural, ya, kalau untuk mendapatkan recognition sebagai industri hijau secara formal, itu harus memenuhi sertifikasi industri hijau. Yang tadi itu Pak ya. Betul. Tapi untuk perusahaan industri yang memang sudah ada standar industri hijaunya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana untuk yang belum ada? Nah, kita coba generalisir lah gitu ya. Tentunya perusahaan industri itu ya kalau dari sisi pemerintah kami juga memberikan pendampingan. Ya, kebetulan banyak dibantu juga oleh rekan-rekan di Sukovindo untuk mempersiapkan industri itu siap bertransformasi menuju industri hijau. Khususnya orientasinya kan untuk sertifikasi ya. Tapi untuk yang mekanisme yang tidak, kan belum semua sektor Indonesia itu KBLI-nya belum tentu semuanya ada SIA-nya nih. Kalau yang belum ada, kita juga ada recognition dalam bentuk penghargaan industri hijau. Industry Award Pak ya. Betul. Ya, penghargaan industri hijau walaupun belum bentuk sertifikasi, tapi ini juga direcognize. Bahkan dulu di awalnya diserahkannya juga oleh Pak SBY gitu, level presiden. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita kembalikan ke level presiden oleh Pak Presiden Prabowo.
Nah ini juga bentuk recognition. Nah perusahaan harus mempersiapkan diri. Jadi walaupun ini bentuknya penghargaan, penilaiannya nggak main-main. Iya. Gitu ya. Betul. Bahkan untuk CSR aja kita ngitungnya pakai STROI gitu. Sustainable Return on Investment ya. Saya lupa yang ininya ya. Nah jadi banyak sekali upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Tentunya kalau tadi kan mereka menerapkan segala macam ya way out-nya kan banyak pasang mengimplementasikan teknologi rendah karbon, melakukan berbagai macam aksi mitigasi, efisiensi gitu. Betul. Nah, kalau prosedural lagi untuk yang sudah ada SIH-nya ya mereka bisa mengajukan permohonan sertifikasi bagi yang sudah ada SIH-nya itu melalui lembaga sertifikasi industri hijau atau LSIH. Nah, saat ini baru ada 24 di Indonesia. Perusahaan industri bisa berkonsultasi sekaligus mendapatkan panduan atau gambaran apa saja sih yang harus mereka persiapkan gitu. Iya. Iya Pak. Izin Pak, kebetulan kami juga LSIH Pak. Iya, Sukovindo salah satu. LSIH. Ya itu memang banyak sih Pak caranya Pak ya untuk bagaimana mekanisme kalau perusahaan industri itu mau jadi hijau. Nah, untuk mendapatkan recognition dan menjadi salah satu perusahaan yang memang diakui Pak ya. Dia Betul. sudah mempraktekkan upaya-upaya penurunan emisi, kemudian upaya keberlanjutan, baik basicnya dari ESG tadi Pak ya, maupun dari standar internasional dan lokal. Betul. Pak, ya. Betul. Nah mungkin selanjutnya kalau dari ISR nih gimana nih, kan ini dari regulator Pak. Ini kan dari kalau misalnya dari ISR gimana Pak? Gimana Mas? Tadi apa pertanyaannya? Mekanisme Pak, mekanisme gimana sih mekanisme kalau misalnya kita perusahaan itu bisa menjadi hijau gitu ya kan. Kalau tadi skemanya misalnya dari Pak Kapus itu kan melalui prosedural melalui SIH gitu ya. Nah kalau misalnya untuk recognition formal ya. Kalau misalnya dari ISR sendiri bagaimana memandang itu? Apakah nanti ada satu bantuan guideline konsultansi atau misalnya ada awareness atau gimana gitu? Gimana Mas? Sebenarnya saya hanya menambahkan karena tadi pertanyaannya kan jawabannya satu sebenarnya mempersiapkan SIH dengan bantuan LSI dan cuman tadi yang menarik adalah bagaimana mempersiapkan sebenarnya industri yang sebenarnya belum siap untuk mendapatkan SIH itu. Jadi kan kalau tadi dikatakan bahwa harus awareness dulu ditingkatkan gitu kan. Nah, memang kalau kita melihat sebenarnya di lapangan itu memang hampir mayoritas ya seperti itu ya industri ya. Apalagi kita ada industri kecil dan menengah, lalu ada UMKM. Ini nggak perlu bilang industri besar ya. Dan itu memang harus ada tahapan sebelum bagaimana kita bisa mencapai SIH tadi. Jadi kalau nggak salah namanya GIRI Pak ya. Ya, kita sedang menyusun konsep ini bersama-sama dengan ISR dan mungkin nanti mengajak Sukovindo juga. Namanya siap. Ya, jadi di GIRI itu memang singkatannya dulu Green Industry Readiness Index gitu kan. Jadi memang apa sih isinya nanti mungkin akan melihat melakukan pre-FS, feasibility study sebelum akhirnya nanti kan ada indikator-indikatornya apakah industri itu siap sebelum akhirnya nanti dilakukan proses sertifikasi itu. Jadi ada semacam threshold ya Pak ya. Ya, diakses dulu terus nanti kita sedang menyusun parameter apa aja sih yang harus kita lihat gitu ya untuk melihat kesiapan industri bertransformasi ke industri hijau gitu. Nah, sebetulnya nih konsep menarik yang sedang kami susun ya lagi-lagi dibantu oleh ISR dan juga kami mohon bantuannya nanti dari rekan-rekan di Sukovindo. Konsep GIRI ini atau Green Industry Readiness Index ini akan merepresentasikan kesiapan suatu industri untuk bertransformasi. Nanti ada satu threshold karena ini indeksnya jadi satu nilai ya, kita setup satu threshold di mana nanti kita bisa menentukan kebijakan apa yang paling tepat untuk industri yang ada di mana nih. Kalau yang di atas threshold mungkin udah lebih siap ya untuk disertifikasi. Kami juga dari pemerintah ya di kondisi normal tahun kemarin ya, saya tidak bicara tahun ini. Agak spesial gitu ya. Agak spesial tahun ini. Tahun kemarin saya bisa dengan pasti menyatakan bahwa di tahun kemarin nanti kalau misalnya di GIRI itu thresholdnya lebih siap di atas threshold, itu kita bisa bantu juga berikan fasilitas
difasilitasi untuk sertifikasi SIH-nya. Betul. Ada kuotanya kalau nggak salah, dibantu Pak, ya? pemerintah. Tahun kemarin kami memberikan fasilitasi sekitar 70. Ya memang masih terbatas ya. Tapi itu 70 sudah juga lumayan. itu dikerjakan oleh 22 SIH, LSIH itu lumayan ngos-ngosan juga timeline-nya. Iya betul. Kami tetap harus memperbanyak ya lembaganya. Lalu untuk yang di bawah threshold bagaimana? Yang di bawah threshold kebetulan dibantu oleh rekan-rekan Skovindo. Jadi kalau yang di atas threshold itu disiapkan untuk sertifikasi. Ya. Kalau yang di bawah kita berikan dulu pendampingan gitu. Iya, betul. Nah, nanti si Giri ini memang kan belum kita firmkan ya isinya apa saja. Nanti kita kombinasikan antara hasil temuan teman-teman di Skovindo yang kemarin sudah melakukan pre-assessment terhadap industri ya, sama dengan beberapa parameter untuk penilaian kesiapan SIH itu sendiri yang kita gunakan untuk penilaian industri yang belum ada SIH-nya. Nah, itu untuk penghargaan industri hijau. Nanti kita combine, terus kita formulasikan jadi satu indeks. Iya. Nah, ini peran beliau nanti nih yang ngacak-ngacak datanya nih harus seperti apa gitu nih. Timnya Aisar nih. Mohon. Gitu. Harus banyak Jadi- begadang nih. Iya. Jadi Sudah Pak 24 jam. iya, Siap. kita udah sering WA jam 4 pagi sekarang. Mantap. Iya Pak. Mungkin kita bisa minum dulu Pak. Ya siap-siap. Saya terima nih. Banyak minum ngomong. Banyak kering lama-lama. Silakan Pak. Terima kasih Mas Bro. Iya. Ini ada ini ya Pak, ada brandnya Pak. Nih. Apa itu? Space Pak. Oh iya ya. Udah di branding. Ya udah Pak. Emang. Jadi sambil apa tadi kita diskusi menarik Pak ya. Jadi kalau misalnya Giri itu nanti bisa kita enhance ya. Ya. Kami siap untuk berkolaborasi ya. Oh harus. Untuk Harus Indonesia Pak. We expect nothing less ya dari Skovindo dan Aisar. Siapa? Karena kami Pak dari 2010 itu sudah memang masuk ke bisnis hijau Pak. Siap, ya Dan ya. itu kami berkomitmen dari itu udah mulai gimana sih caranya ini dari mulai kita dulu mungkin bantu Pak ya awal-awal untuk menyusun standar, menyusun semacam roadmap dan lain-lain gitu. Dan insya Allah sih kalau kami dibutuhkan nanti kami akan siap untuk Oh sangat dibutuhkan. Kita butuh bersama Mas semua kerjasama. juga, Gitu. Pak. Iya. Baik. Ya mungkin habis podcast ini kita langsung jalan rapat ya. Buat MOU. Iya. Boleh Pak. Baik, selanjutnya Pak ya, ini kan kalau tadi kita ngomong bagaimana implementasi strategi. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak, kira-kira nih Pak. Waduh, mungkin tadi sudah jawab, tapi mungkin bisa ditegaskan lagi Pak. Wah, ini kira-kira apa Pak contoh kebijakan regulasi yang mendukung perkembangan industri hijau di Indonesia Pak? Ya tadi yang pasti akan lumayan shocking buat industri ke depannya yaitu Emisi kebijakan karbon. pengurangan emisi ya. Oke. Karena Very shocking. kami akan kalau Pak Menteri itu mintanya dari kemarin-kemarin. Cuma ternyata tidak mudah karena melibatkan banyak stakeholder dan juga ternyata perlu pentahapan yang cukup serius gitu ya. Karena goalsnya itu kita punya perdagangan emisi level nasional dan bisa bertransaksi internasional, tapi di level mandatory market. Yes. Nah, karena di level nasional itu masih belum ada saat ini ya dan bukan kewenangan kami juga, maka kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun mandatory carbon market khusus untuk sektor industri. Nah, tapi ditarik mundur lagi untuk mencapai ke sana, ternyata tadinya kita mau segera keluarkan permen segala macam gitu ya. Pas kita tanya sana tanya sini dan kami juga banyak diskusi dengan stakeholder utama kami misalnya dengan Uni Eropa ya. Karena kami punya kepentingan agar mekanisme perdagangan karbon kami ini juga compliance atau compatible dengan EU ETS. Jadi perdagangan karbonnya Uni Eropa ya. Kenapa harus compatible? Karena kami perlu mengantisipasi industri yang nanti terdampak oleh polisinya EU yaitu CBAM. Nah CBAM ini turunan dari EU ETS. Nah industri ini juga harus bisa memanfaatkan pasar karbon kami supaya dapat mengoffset CBAM tadi gitu. Nah ternyata setelah diskusi dengan berbagai stakeholder gitu ya, kami perlu banyak hal yang dipersiapkan terkait masalah kita nyebutnya enablers ya. Enablersnya sebelum masuk ke perdagangan karbon itu ternyata enablersnya banyak. Bukan cuma regulatory framework atau regulasinya atau peraturannya,
Tapi juga ternyata yang paling utama, kami harus menyiapkan sistem informasi dulu, Mas. Data inventory. Data inventory, betul. Iya. Betul juga ya, terlewat itu. Iya, data inventory itu penting gitu. Saat ini kami memang sudah punya mekanisme pengumpulan data emisi, tapi belum komprehensif dan belum cukup mumpuni untuk dibuat atau dikembangkan menjadi konsep perdagangan emisi. Karena itu harus menyeluruh gitu. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit yang idealisme kami terkait masalah sistem informasi untuk data inventory emisi ya. Nah, ketika kami bicara emisi pun sebenarnya ada 2 ya. Ada emisi GRK atau gas rumah kaca, satu lagi emisi polutan udara. Nah, kami punya kepentingan untuk mengumpulkan profil emisi kedua emisi tersebut dari sektor industri ya. Karena 2 ini punya kebijakan tersendiri masing-masing, tapi kalau kami keluar dalam satu kebijakan. Kalau polutan udara pengendalian, emisi GRK itu pengurangan. Pengurangan, betul. Ya. Nah, dari data ini kita juga punya concern. Ada 2 hal utama yang sedang kami kerjakan, dan ini masalah data doang ya. Data, iya. Dan ini merupakan keluhan sektor industri selama ini. Setiap kali beraudiensi dengan kami, yang pertama, ini kami juga sudah diskusi dengan beberapa stakeholder kementerian lain. Ya. Perusahaan industri itu merasa sangat direpotkan gitu ya. Karena harus lapor sana sini, Mas. Betul. Lapor ke Kementerian Lingkungan Hidup, lapor ke ISDM, ke kementerian lain, mungkin nanti terkait government procurement lapor ke LKPP dan seterusnya. Betul. Yang dilaporkan model itu juga mirip-mirip gitu. Ya, betul. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kami punya visi ke depannya perusahaan industri cukup lapor ke SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Jadi ya kami juga tentunya sadar diri ya, SIINAS belum mumpuni saat ini dalam konteks ini. Kami sedang mempersiapkan dulu, menyiapkan SIINAS-nya agar bisa merepresentasikan kebutuhan instansi lain dari sektor industri terkait profil emisi, data emisi. Nanti once ini sudah ready, perusahaan industri cukup lapor ke SIINAS, kementerian lain atau instansi manapun perlu ya tinggal bikin MOU aja dengan kami lah, kita berbagi data supaya datanya konsisten. Dan perusahaan industri juga tidak direpotkan, harus ngisi sana sini gitu ya, menghabiskan waktu dan energi, costly juga. Nah itu yang pertama, kita ingin harmonisasi. Yang mudah sejauh ini sih kami diskusi dengan rekan-rekan di KLH maupun di ISDM, memandang positif ya, tapi tentunya dengan catatan ya industri harus benar dulu gitu sistem informasinya gitu. Nah yang kedua yang sedang kami susun adalah perusahaan industri itu juga sering kali dalam konteks data emisi ya, mereka sering kali diminta berbagai jenis reporting system gitu ya, misalnya untuk laporan ke SRN atau untuk reporting mereka pencapaian emisi segala macam, misalnya harus memenuhi standar pelaporan IPCC misalnya. Belum lagi nanti ada ISO 14064, belum lagi ada GHG protokol, RE 100, BTR Sustainability Report dan seterusnya. Banyak sekali. Betul. Nah, yang kedua ini tadi yang pertama harmonisasi antar kementerian, yang kedua ini kami sedang menciptakan ekosistem sistem informasi itu agar perusahaan industri itu cukup mengisi sekali aja. Mengisi sekali tapi harus terverifikasi dan tervalidasi dulu ya. Ya misalnya polutan udara itu harus diverifikasi oleh lab ISO 17005. Ya. Lalu untuk yang emisi GRK itu harus tervalidasi oleh LVV. Kebetulan kan Sukofino salah satu LVV juga ya, diborong ya. Lembaga validasi dan verifikasi. Nah, jadi ketika perusahaan industri itu menginput data, kita menyebutnya elementary data. Jadi data yang paling mentah yang mereka mungkin bisa sampaikan. Tapi data itu harus terverifikasi tadi ya. Sehingga kami di sistem nanti di SIINAS itu tinggal mapping aja. Oh ini kita mapping ke data IPCC gitu. Ini data GHG protokol, ini data ini. Mereka tinggal download aja dalam bentuk PDF kayak misalnya. Tapi dan itu sudah terverifikasi oleh kementerian. Karena ketika mereka nginput juga sudah tervalidasi oleh lembaga-lembaga tadi. Nah itu kami harapannya itu akan mempermudah sekali perusahaan industri. Kedepannya cukup ngisi sekali, nggak diminta kementerian lain. Dibutuhkan multiple reporting system, mereka cukup ngisi di awal sekali aja gitu, nggak usah berkali-kali. Mudah-mudahan itu
akan menciptakan tadi ya, kata kuncinya kan efisiensi. Efisiensi, betul gitu. Pak. Bukan hanya efisiensi di produksinya Pak, di data juga efisiensi. Tapi challenge-nya lucu. Jadi untuk supaya dari sisi industri itu mudah, ternyata kami yang harus susah. Kami harus susah dan kami harus jelimet-jelimetnya. Kami butuh waktu dan butuh dukungan banyak pihak ya. Nah ini ISR juga membantu juga nih bersama mitra pembangunan lain membantu kami di tahap awal ini harus data mapping kan. Ini perusahaan industri reporting berbasis KBLI misalnya diidentifikasinya. Membantu di situ. Ternyata kemarin ISR udah deliver ya dari KBLI di mapping ke struktur IPCC, IPPU-nya gitu. Mereka kan kalau di UNFCCC mereka nggak kenal KBLI. Jadi strukturnya beda nih. Jadi KBLI ini masuk rumah yang mana? Kenapa ini harus di mapping? Karena nanti dataset yang diminta berbeda untuk masing-masing kategori. Nah dari sini WRI bantuin lagi dari IPCC. Tadi kalau dari KBLI ke IPCC itu dibantu ISR. Nanti dari IPCC ke GHG protokol, ke ISO 14064 ya. Ini sudah dibantu oleh WRI. Nah kami perlu kolaborasi banyak pihak. Kalau kami di PIH suruh ngerjain semua ya habis waktu. Jadi ya ini tidak mudah menyusun supaya perusahaan industri itu mudah mengisinya ya. Kami yang harus repot. Tapi ya repotnya kan di awal aja gitu. Nah mohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan industri, terus mitra kami, termasuk Sukovindo dan rekan-rekan nanti. Tolong kami dikasih input, dikasih masukan, dikritisi dan di challenge juga. Karena belum tentu kami itu benar gitu data mapping segala macamnya itu ya. Nah itu menjadi sangat challenging Pak ya. Sangat challenging. Soalnya di awal memang kita harus membuat satu sistem yang komprehensif gitu ya. Kemudian itu baru bisa di-deliver gitu ya. Dan yang penting rekognisinya Pak. Terkait ini kami baru diskusi juga dengan pihak Uni Eropa. Jadi kami punya kepentingan juga sistem yang kami bangun itu nanti harus fully compatible dengan sistemnya EU ETS, terintegrasi nanti. Baru tahu saya ini. Nah kemarin baru kita diskusi dengan EU 2 hari yang lalu dari EU Commission datang ke Indonesia, ngumpulin semua stakeholder. Dan saat ini dari EU menyampaikan mereka ada 2 negara yang akan terintegrasi dengan sistem EU ETS, baru Switzerland, yang berikutnya UK. Nah, kemarin kami challenge, Anda bantu kami, yang ketiga nanti Indonesia. Dan mereka ternyata sangat happy dan sangat siap untuk membantu. Gitu. Sangat open Pak ya. Sangat open. Mereka juga punya kepentingan yang sama, agar punya global compatibility lah semua pasar. Bayangannya kan semua pasar karbon nanti bisa saling berjualan gitu. Betul. Inline gitu. Nanti mudah-mudahan sistem kami yang kami bangun itu sematang mungkin, sekompatibel mungkin, supaya mudah diintegrasikan dengan EU ETS. Gitu. Tujuannya ya ujung-ujungnya kan yang menikmati sektor industri kalau mau ekspor nggak usah ribet, by sistem udah saling ada kesulitan Pak, langsung aja gitu ya. Waduh, luar biasa ini. Cita-citanya tinggi, tapi ya kalau ditanya kapan terjadinya ya bantuin dulu dong biar cepet gitu. Masih berproses Pak. Masih berproses. Dan kita harus yakin bahwa itu bisa gitu Pak. Betul. Ya technically bisa. Cuman kapan selesainya ya step by stepnya itu. Kita mulai kok ini. Siap Pak. Aduh, ini diskusinya menarik sekali nih teman-teman ini. Bapak Ibu sekalian yang menonton dan mendengarkan podcast ini Pak. Ya gitu mudah-mudahan bermanfaat lah. Wah ini bermanfaat sekali. Saya juga banyak baru tahu juga ya ternyata Kemenpan udah mainnya ke belahan dunia seberang Pak. Cita-citanya sudah tinggi. Pak. Tinggal merealisasikannya ini. Harus bisa Pak. Baik Pak kalau gitu Pak. Itu tadi kita udah cerita tantangan kemudian juga apa sih nanti visinya ya di Indonesia untuk kedepannya seperti apa ya dan kami yakin Pak sebetulnya kami di Sukovindo juga sebagai di bawahnya kementerian Pak ya BUMN juga kami siap untuk mensupport Pak ya. Dan kemudian juga dari beberapa pihak ya dari Mas Juniko juga mungkin nanti kita bisa berkolaborasi Pak. Harus. Karena tanpa kolaborasi kita itu kata kunci utama sekarang harus kolaborasi. Betul, kolaborasi Pak. Mau nggak mau Pak. Karena sekarang terlalu banyak fragmented policy. Yang ini bikin sini, ini bikin sini. Kenapa kita nggak bareng-bareng aja sih gitu, terintegrasi. Nanti ngerjain yang sudah dikerjakan apalagi ya, bingung. Tenaganya udah buang gitu kan. Betul. Buang-buang sumber daya nanti gitu. Padahal ingin efisiensi anggaran Pak ya. Intinya adalah efisiensi Pak dari Pak ya. Iya.
Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman yang menyaksikan dimanapun Anda berada dan waktu apapun nih tadi diskusi kita yang sungguh luar biasa ini ya, brainstorming, kemudian ada masukan, ada info baru Pak ya, dan juga membuka cakrawala kita nih kira-kira nanti ke depannya Indonesia mau seperti apa, kemudian kita bisa masuk ke Eropa gitu Pak ya, dengan satu sistem dan tentunya bukan cuma Eropa ya, nanti semua negara yang ya menggunakan mengimplementasikan carbon leakage policy. Yes, dan tentunya yang paling penting juga kita bisa berdagang karbon Pak ya. Betul. Lintas batas dan juga lintas kawasan. Betul. Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Kapus, Bapak Apit yang telah memberikan kami banyak insight ya. Ini harapan kami besar Pak, nanti kita bisa berkolaborasi. Siap. Kemudian juga kita bisa support nih juga dengan dari Pak Juniko, Mas Juniko nanti ya. Kita masih bisa terus berkolaborasi dan juga kita bisa berkarya dan juga berguna untuk Indonesia. Amin. Teman-teman semua, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini ya. Alhamdulillah ini kita banyak sekali insight yang kita dapatkan dan juga kita banyak bisa mendapat info-info baru nih. Makasih juga nih Pak Apit dan Pak Juniko. Mungkin dari saya sekian, saya izin tutup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Makasih Mas.